Halo guys, di video kali ini kita akan membahas alur cerita anime Otome Game Sekai wa Mob Nikibishi Sekai Desu. Nah, buat kamu yang belum menonton anime ini, saya akan membacakan sinopsis singkatnya terlebih dahulu. Karyawan kantoran bernama Leon bereinkarnasi ke dalam dunia Otome Game yang sangat menyiksa. Di dunia baru ini, wanita berkuasa dan hanya pria tampan yang diakui. Untungnya, Leon masih memiliki ingatan kehidupan sebelumnya tentang game yang kini ia tinggali. Dengan ingatannya sebagai senjata pamungkas, ia berusaha merevolusi dunia barunya yang sekarang agar dapat hidup dengan tenang. Cerita dimulai ketika sang MC kita lagi main game Otome pemberian adiknya. Awalnya dia nggak mau, tapi karena ini pemberian adiknya, mau tidak mau harus dimainin. Hari demi hari telah berlalu. Walaupun game ini ngeselin, tapi ujung-ujungnya tamat juga. Kemudian, setelah selesai main, berhubung dia lapar, sang MC kita pun pergi ke minimarket. Tapi, belum juga sampai ke sana, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Ia terpeleset dan terjatuh dari tangga. Lalu, ketika terbangun, dia terkejut. Kok aku jadi anak kecil? Lalu ketika melihat pemandangan di sekitar, kok nggak asing, kayak pernah lihat. Setelah menyelidiki dan diberitahu, ternyata dia menyadari kalau dia bereinkarnasi ke dunia game Otome yang sebelumnya dia mainin. Dan nama dia sekarang adalah Leon O. Bartford. Nama yang tak muncul di game itu, alias karakter sampingan. Kemudian, 10 tahun telah berlalu. Leon yang sudah terbiasa hidup di dunia ini mulai menjalani hari-harinya dengan normal. Namun setelah itu, tiba-tiba Leon dijodohkan sama tante-tante berusia 50 tahun. Bahkan sudah menikah 7 kali. Tentu saja, Leon menolak dan mencari cara agar bisa membatalkan perjodohan ini. Kemudian, dia menemukan ide untuk berpetualang mengalahkan monster dan mencari harta karun. Tapi semua tak semudah itu. Leon harus berjuang melewati segala rintangan. Hingga akhirnya tiba di sebuah kapal besar bernama Luxion. Kapal yang sama persis seperti yang ada di game. Singkat cerita, Leon berhasil menaklukkan kapal tersebut dan kembali pulang sambil membawa banyak harta. Dan dengan begini, dia pun tidak jadi dijodohkan dan bisa masuk ke akademi sekolah sesuai yang dia rencanakan. Setelah masuk akademi, Leon tidak terkejut karena semua yang dia lihat sama persis seperti yang ada di game. Kecuali para pria-pria tampan, sang karakter utama dalam game tersebut. Mau dilihat bagaimanapun, tetap aja bikin kesel. Oke, sebelum lanjut, kita perkenalkan satu-satu dulu ya. Siapa aja nama mereka? Yang pertama,
Julius Rafa Holford. Terus ada Bradford Wild, Greg Vo Seeberg, Jig via Marmoria, dan terakhir Chris via Arclight. Mereka berempat adalah seorang pangeran sekaligus bangsawan. Oh ya, sekalian deh karakter utama wanitanya. Yang pertama ada Olivia, seorang gadis penerima beasiswa dan dari keluarga miskin. Terus ada Angelica Rafa Redgrave, tunangan Julius, dan Marie Volavan dari keluarga bangsawan miskin. Udah segitu aja dulu. Oke, lanjut. Besoknya Leon bersama teman-teman barunya bernama Daniel Vo Durland dan Raymond Vo Arkin. Mereka membentuk trio bangsawan pedesaan. Mereka bertiga ini lagi ngobrol sambil minum teh. Di tengah obrolan, mereka melihat sang pangeran Julius dan Jig lagi dikerumuni banyak gadis yang juga pengen diundang di acara pesta minum tehnya pangeran Julius. Tak lama kemudian, kelas dimulai. Kali ini pelajarannya adalah cara membuat pesta teh ala bangsawan. Leon yang awalnya meremehkan dan menganggap itu cuma event bodoh buat nyenengin cewek doang, tapi setelah ditunjukkan langsung oleh sensei, seketika dia bertekuk lutut dan memahami seberapa pentingnya itu. Lalu setelah itu, Leon langsung membuat acara minum tehnya sendiri. Tapi yang datang malah cewek-cewek yang gak jelas. Lalu tidak lama kemudian, Leon melihat ada seorang gadis yang sedang dibully. Setelah melihat lebih dekat, bukannya dia Olivia, protagonis di game ini, tapi kok malah dibully? Melihat dia seperti itu, Leon pun mengajaknya untuk minum teh. Lalu tidak lama kemudian, misi praktek yang pertama dimulai. Misi kali ini adalah mengumpulkan kristal dan melawan monster. Leon lantas satu grup dengan Olivia dan membantunya mengumpulkan kristal. Tapi satu hal yang membuat Leon bingung. Olivia itu protagonis utama yang seharusnya satu grup dengan pangeran dan ditakdirkan bersama dengan salah satu pangeran. Tapi kok malah dekat sama aku? Padahal Leon cuma karakter sampingan. Dan yang paling membuatnya bingung adalah perannya Olivia malah digantikan sama Marie yang justru sangat dekat dengan grupnya pangeran. Leon lantas berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Kok beda sama yang di game ya? Keesokan harinya, Leon yang merasa ini semua terlihat aneh, lantas dia menduga ada yang gak beres nih. Kemudian saat di perpus, Leon mendengar kalau Marie dibully karena dekat dengan pangeran Julius. Lalu dia bercerita kepada Olivia. Olivia berkata kalau dia pernah berbicara dengannya sekali, tapi malah dimarahin. Tak lama kemudian, masih di perpus, Leon yang melihat Marie lagi dicium sama Brad membuatnya semakin curiga kepada Marie. Di tempat lain, Angelica yang terlihat kesal dan marah seolah tak percaya seorang pangeran berselingkuh sama wanita miskin seperti Marie. Lalu hari yang ditunggu-tunggu tiba.
Saatnya pesta minum teh di kediaman Pangeran Julius. Trio bangsawan pedesaan yang juga berada di sana berkomitmen. Waktunya bagi kita untuk menemukan pacar di pesta ini. Tapi bukannya dapat pacar, malah dapat siksaan. Lalu masih di tempat yang sama, tiba-tiba ada keributan. Angelica yang melihat Marie dan Julius bergandengan tangan sangat marah kepada Julius. Angelica merasa, padahal aku tunangannya, tapi malah dicuekin. Lalu, bukannya dibelain, pangeran yang lain justru membela Marie, hingga Pangeran Julius pun ikut membela Marie. Angelica yang semakin kesal tiba-tiba menantang Marie untuk berduel. Melihat itu, Pangeran Julius beserta pangeran yang lain kompak membela Marie dan bersedia untuk menjadi perwakilannya. Angelica yang semakin tersudut mulai panik karena tidak ada satupun yang mau membantunya, bahkan temannya sendiri. Leon yang melihat itu sebenarnya tidak mau ikut campur, tapi karena dia membenci para pangeran itu, akhirnya dia menawarkan diri untuk jadi wakil Angelica. Walaupun sudah diperingati Angelica untuk tidak ikut campur, tapi Leon tetap ingin membantu. Lalu setelah kejadian itu, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Mereka pun bersiap-siap dan mulai berduel. Tunggu dulu, ini kok malah jadi adu gundam? Lawan pertama Leon adalah Brad, tapi nggak pakai lama. Sekali getok langsung terkapar. Leon pun menang dengan mudah. Lanjut, lawan kedua adalah Greg. Dengan armor merahnya, Greg berusaha menyerang duluan. Tapi sama seperti sebelumnya, Greg kalah dengan mudah. Lanjut, lawan ketiga adalah Chris. Dengan armor birunya dan juga seorang ahli pedang, namun seperti biasa, Leon dengan mudah mengalahkannya. Lanjut lagi, lawan keempat adalah Jig. Walaupun Jig sudah berusaha mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia punya, tapi tetap nggak ngefek. Armor Leon terlalu kuat, dan lagi-lagi menang dengan mudah. Lalu tibalah saatnya. Lawan terakhir Leon adalah Julius. Beda dengan armor yang sebelum-sebelumnya, armor milik Julius ini memang lebih kuat, sampai bisa memberikan perlawanan. Ya, walaupun Leon gak serius-serius amat. Di tengah pertarungan, Julius berkata kalau dia tidak mencintai Angelica. Dia hanya mencintai Marie, karena hanya Marie yang bisa mengerti dirinya. Dan Julius akan berkorban demi cintanya tersebut. Melihat keteguhan hati Julius, ya udah, nggak pakai basa-basi. Leon langsung menghabisinya dengan cepat. Dan sekali lagi, menang dengan mudah. Setelah duel itu selesai, Angelica bertemu Julius. Sedikit berbincang, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Sedangkan Leon bertemu dengan orang tua Angelica dan sedikit ngobrol. Ayah Angelica juga berkata kalau Angelica lagi murung. Untuk menghiburnya,
ajaklah dia ke pedesaan. Lalu Leon mengajak dia ke desanya, menikmati pemandangan pedesaan yang sangat indah. Keesokan harinya, status Pangeran Julius dicabut. Dia bukan lagi putra mahkota. Walaupun begitu, Julius tidak bersedih. Dia berkomitmen akan selalu bersama Marie. Dan dia juga bertekad akan mengalahkan Leon suatu saat nanti. Yang sedih itu cuma Marie. Kehidupan istana impiannya sirna begitu saja. Di sisi lain, Leon justru diangkat sebagai kesatria. Yang lebih mengejutkan, yang memberikan gelar itu adalah orang tua Julius sendiri. Besoknya, Leon membuka kafe ala bangsawan. Tapi kali ini agak berbeda, karena Olivia dan Angelica yang jadi maid-nya. Gimana? Mantep kan? Tak lama kemudian, kakak Leon yang bernama Jenna Po Bartford tiba-tiba datang. Dia meminta bantuan untuk menyelesaikan masalahnya dengan temannya. Tapi Leon menolak. Dia berkata, paling rebutan cowok lagi. Di ruangan sebelah, Julius juga terlihat membuka kafe miliknya sendiri. Berbeda dengan kafe Leon, kafenya Julius terlihat lebih mewah dan elegan, yang secara tidak langsung mengindikasikan kalau ini adalah persaingan. Julius dan teman-temannya juga berkata, ini adalah kompetisi. Di acara festival nanti, kita lihat kafe siapa yang paling ramai. Leon menerima tantangan itu dan siap bersaing. Besoknya, festival pun dimulai. Leon dan teman-temannya menyambut hari pertama festival ini dengan semangat membara. Tak lama kemudian, Leon kedatangan tamu yang tak terduga. Dia adalah Stephanie Faux-Aufrey, seorang bangsawan sekaligus rival dari keluarga Angelica. Kedatangan Stephanie ternyata bikin ricuh. Leon dibully habis-habisan olehnya. Bahkan Angelica yang datang bersama Ratu Milen dicuekin sama dia. Hingga akhirnya Leon mengamuk akibat ucapan Stephanie yang menghina Milen. Tapi malah membuat keadaan semakin tak terkendali. Tapi syukur Master datang, dia dapat menenangkan semuanya. Lalu tak lama kemudian, Leon tiba-tiba kedatangan gadis misterius bernama Carla Vaughn yang secara khusus meminta bantuan Leon untuk menolong keluarganya. Leon pun menerima tawaran itu dan siap membantu. Tidak lama kemudian, tiba saatnya di acara utama festival sekolah, yaitu Bike Race. Banyak peserta yang ikut balapan, termasuk Jit, yang juga ikut balapan. Tapi dia dikeroyok oleh peserta lainnya, yang sepertinya sengaja melakukan hal tersebut. Akibatnya, Jig terluka dan tidak bisa ikut balapan lagi. Selidik punya selidik, sepertinya yang melakukannya adalah grupnya Clarice via Atle. Dia ini mantan tunangannya Jig. Lalu kemudian, Leon ditunjuk untuk menggantikannya. Sudah pasti, Leon tidak mau.
Tapi karena Angelica panitianya dan Leon juga berhutang budi pada keluarga Angelica, Leon akhirnya mau untuk ikut balapan. Lalu setelah itu, balapan kembali dimulai. Sama seperti Jig sebelumnya, Leon juga menjadi target. Dia dikepung hingga dihajar habis-habisan. Di tempat lain, ini cewek berdua malah berantem. Oke, balik lagi ke Leon. Leon yang awalnya cuma diam, kini mulai serius, mengeluarkan kemampuan sejati jet terbangnya, dan menang dengan mudah. Berhubung Leon menang, Leon meminta satu permintaan kepada Jig, yaitu Jig harus meminta maaf sama Clarice karena telah menyakitinya. Setelah itu, Leon diberitahu bahwa Olivia sedang bersedih dan langsung datang menemuinya. Tiba di sana, Olivia berkata, "Apa karena status aku jadi nggak bisa berteman dengan Angelica?" Leon lantas menjawab, "Meskipun status kalian tidak sama, itu bukanlah masalah." Malam harinya, berkat dukungan Leon, Olivia kembali percaya diri untuk bisa berteman dengan Angelica. Tapi, momen itu tak berlangsung lama, karena masih ada aja orang yang ngebully Olivia karena status. Contohnya si Stephanie ini. Hal ini membuat Olivia yang tadinya udah semangat jadi murung lagi. Besoknya, Leon sedang bersiap-siap untuk berpetualang mencari item dan membasmi para bajak udara. Yang mengejutkan, partnernya dalam misi ini ialah Brad dan Greg, yang juga ditemani Carla dan Olivia. Singkat cerita, para bajak udara pun muncul. Dikarenakan si Brad dan Greg nggak bisa diandelin, akhirnya Leon maju sendirian menghadapi mereka. So, karena sang MC kita ini terlalu OP, jadinya itu para perompak nggak berkutik sedikit pun, dan langsung KO. Lanjut. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah tempat yang terapung. Di sana, ternyata tempat kekuasaannya Wayne, alias keluarga Carla. Sempat ada kesalahpahaman, tapi berkat penjelasan Leon, akhirnya Carla mengaku kalau ini adalah rencananya, yang seolah-olah keluarganya dalam bahaya demi menjebak Leon dan Olivia. Carla juga berkata kalau ini semua perintah Stephanie. Setelah kejadian itu, Olivia terlihat murung. Leon yang datang coba menghiburnya, tapi ditolak. Sambil menangis, Olivia berkata, "Kenapa kamu sangat baik padaku? Padahal aku cuma seorang jelata. Dan juga aku ini manusia, bukan hewan peliharaan." Besoknya, para bajak udara kembali muncul, tapi kali ini mereka menyerang duluan. Leon pun bersiap bertarung. Namun, tiba-tiba Brad dan Greg berkata kepada Leon kalau mereka juga mau ikut bertarung. Leon mengizinkannya, dan mereka bertiga pun bertarung bersama. Musuh kali ini cukup merepotkan. Leon dibuat sedikit kewalahan. Di tempat lain, Olivia yang masih termenung tiba-tiba dikejutkan dengan adanya guncangan. Ia melihat dari jendela
Leon sedang bertarung. Melihat itu, secara spontan, Olivia pergi keluar untuk menolongnya. Namun tiba-tiba ada armor besar muncul dan menyerangnya, tapi syukur ditolong oleh Brad dan Greg. Armor besar ini ternyata adalah bos dari bajak udara tersebut. Tentu saja, hal ini membuat Brad dan Greg kewalahan. Melihat mereka terdesak, Leon datang membantu dan menghabisi armor itu tanpa ampun. Kemudian setelah itu, Leon berpikir, di pertarungan sebelumnya, Brad dan Greg mati-matian melindungi Olivia, yang seharusnya memang seperti itu. Olivia itu ditakdirkan akan bersama dengan pangeran, dan bukan karakter sampingan sepertiku. Lalu Leon memutuskan untuk menjauhi Angelica dan Olivia, agar semuanya sesuai dengan cerita yang ada di game. Ya, walaupun gak semudah apa yang dia pikirkan. Lalu, atas prestasinya yang telah membasmi para perompak, Leon diberikan reward berupa kenaikan pangkat dan reward lainnya. Banyak dah. Keesokan harinya, tiba saatnya di event karya wisata. Tentu saja, ini karya wisata ala bangsawan. Skip aja lah ya. Tiba-tiba, kapal yang ditumpangi Leon dan yang lainnya didatangi Putri Gertrude Seraphanos dan pasukannya. Leon kaget. Seharusnya mereka musuh yang muncul di akhir game. Tapi kenapa muncul secepat ini? Lalu Putri Gertrude menyatakan perang kepada kerajaan Holford dan memberikan dua pilihan, yaitu menyerah atau mati. Tidak ingin ada yang terluka. Sebagai keluarga bangsawan yang terhormat, Angelica rela menyerahkan diri dan menjadi sandera. Leon yang melihat itu tidak terima dengan keputusan Angelica, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan malah kena siksa. Tidak lama kemudian, melihat situasinya semakin terpojok, Chris lantas meminta bantuan Leon. Leon menerimanya, tapi dengan syarat yang lainnya juga harus ikut bertarung. Lalu Chris pun mengajak yang lainnya ikut bertarung, tapi usahanya sia-sia. Tidak ada satupun yang berani melawan kerajaan Vanos. Di saat semuanya sedang putus asa, Leon muncul, memberikan kata-kata yang mengintimidasi tapi bermotivasi, sekaligus penyemangat yang membuat mereka akhirnya mau ikut bertarung. Setelah itu, pertarungan hebat ini dimulai ketika Leon yang langsung menerobos ke daerah pertahanan musuh, sedangkan Chris dan para siswa lainnya bertugas menjaga kapal dan membereskan para kroco. Melihat Leon dan para siswa yang sangat gigih melawan monster-monster itu, membuat Gertrude kesal. Dia lantas memakai serulingnya sekali lagi untuk memanggil monster yang lebih banyak. Karena monsternya semakin banyak dan makin agresif, membuat para siswa kewalahan, ditambah lagi dengan adanya tembakan meriam. Semakin membuat para siswa terpojok. Di saat semuanya sedang terpojok, tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Olivia tiba-tiba mengeluarkan kekuatan tersembunyi dan melindungi semuanya.
Di sisi lain, Leon yang terus merangsek masuk ke kapal hingga akhirnya berhasil sampai ke tempat Gertrude dan seketika langsung mengalahkan semua bawahannya, termasuk Om Kumis ini. Dan sekarang malah terbalik, gantian Gertrude yang jadi Sandra. Walaupun Putri Gertrude sudah disandra, namun pertempuran belumlah berakhir. Dan juga berhubung masternya lagi disandra, para monster-monster itu jadi hilang kendali. Lalu di saat Leon lagi ngurusin monster-monster itu, rupanya Angelica nggak mau kalah sama Olivia. Angelica tiba-tiba mengeluarkan kekuatan tersembunyinya dan mengalahkan monster-monster itu. Singkat cerita, salah satu serangan musuh tiba-tiba mengenai Angelica hingga membuatnya terjatuh dari kapal. Sebenarnya Angelica sudah pasrah, tapi Olivia datang menolong dan sekarang malah terbalik. Angelica selamat, Olivia jatuh. Tapi tenang, Leon dengan gercep segera menolongnya. Nah, mulai dari sini nih adegan romantisnya. Di momen yang keren ini, Olivia dengan lantang mengucapkan sebuah kalimat, yaitu tapi pertempuran belumlah berakhir, karena pihak musuh masih punya kartu as, yaitu Kesatria Hitam Vandel Him Zenden. Ini orang beneran kuat banget, kekuatannya begitu hebat. Serangan Leon tidak ada satupun yang mengenainya. Walaupun dia sangat kuat, Leon gak begitu aja nyerah. Dia tetap berusaha hingga akhirnya berhasil mengalahkannya. Tapi sebenarnya yang bikin repot bukan Kesatria Hitam itu. Om Kumis inilah yang bikin kesel. Bayangkan, Kesatria Hitam andalannya udah kalah. Putri juga udah ditangkep. Kroco-kroconya udah dikalahin semua. Tapi masih aja. Tapi apapun yang dia lakukan, ujung-ujungnya Leon tetap menang. Karena MC yang satu ini itu udah OP banget. Besoknya, setelah pertempuran yang melelahkan itu berakhir, Leon kembali ke kehidupan normalnya. Ya, walaupun gak normal-normal amat. Contohnya, kelima pangeran ini, walaupun udah berkali-kali dikalahin, mereka masih aja penasaran pengen ngalahin Leon. Tidak lama kemudian, karena prestasinya yang telah mengalahkan pasukan Panos, Leon pun diberi gelar Viscount. Lalu setelah itu, saat Leon lagi bersama Angelica dan Olivia, Leon berkata, "Meskipun aku karakter sampingan, sepertinya aku ingin di samping mereka." Dan adegan ini pun ditutup dengan pemandangan langit biru yang cerah. Oke guys, segitu aja. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di alur cerita anime lainnya.